Hello, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue bikin video reaksi ya atas live-nya Mama Eva semalam gitu ya. Dan ini kayaknya panjang banget ya teman-teman. Jadi gue bisa reaksi mungkin 30 menitan lebih ya. Kayaknya kalau misalnya lebih dari 30 menit gue bakal bikin split ini jadi dua bagian. Karena isinya daging semua nih video gitu ya. Semuanya memang informasi yang sangat berguna buat kita, yang kita cari-cari, yang dulu kita pakai kode-kode, nggak taunya Mama Eva yang Mama Eva yang ngasih tahu gitu secara langsung ya. Ini hampir, menurut gua hampir 80-90% kode-kode yang kita ungkap ini Mama Eva langsung keluarkan gitu istilahnya. Ini kan A1-nya Vicky gitu. Semua informasi yang valid adanya di Mama Eva. Walau memang gue lihat ada beberapa part yang Mama Eva agak salah gitu dalam ngasih info, karena kita tahu info itu langsung dari Vicky juga kan. Tapi itu minor sekali. Jadi apa yang dikemukakan Mama Eva ini 99% adalah valid ya. Informasi apa yang dilakukan Vicky sama Tukba gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja kita reaksi video dia. Bakal gua stop berkali-kali karena ini daging semua yang gua potong. Mudah-mudahan kalian suka ya. Gitu. Waalaikumsalam Malaysia. Ada. Nggak nonton. Jahat, nggak nonton abang aku. Sama Vicky itu foto mamanya. Usia mamanya itu masih berapa ya usia mama tuh ya? 43 ya? 43 apa 46? Aduh, mama lupa. She's from Turkey. Vicky keren mah udah. Usia mamanya Tukba masih 43. Ya termasuk muda ya usia mamanya Tukba kalau misalnya 43 gitu ya. Ya, atau 46 pun masih muda. Berarti kalau Tukba sekarang 20, mereka nikah lumayan muda ya. 20 misalnya cuma umur 23 ya. 23 mereka udah nikah. Itu pun Tukba belum tentu anak pertama kan. Coba kita dengerin lagi ya. Amin. You know? Apa isi surat mama untuk Tukba? Isi surat mama untuk Tukba itu lebih ke salam ya, salam kenal. Terus itu kan kemarin mama juga ini kan ngasih hadiah lah buat Tukba. Cuman kan kemarin ada juga yang maksudnya kok belum apa-apa sih udah ngasih ngasih berupa ninja gitu ya kan. Terus ada yang bilang juga berlebihan, soalnya iya, gue juga ngelihat ya banyak reaksi, banyak orang bilang katanya, oh itu kan beda-beda muslimnya gini. Menurut gue ya hadiah itu bisa apa aja teman-teman. Tujuannya juga bisa apa aja gitu. Selama yang menerima hadiahnya menerima, itu nggak masalah. Kenapa kita ribet banget gitu ya? Kenapa kita mesti apa istilahnya ya, membongkar-bongkar dia Islamnya apa dan bagaimana gitu ya. Aduh, gue kadang-kadang ya sama netizen ya yang kayak gitu gue, yang keponya negatif menurut gue. Kalau gue keponya positif, misalnya gue setuju banget. Tapi kalau keponya negatif, kayaknya gimana gitu. Kayak kemarin Vicky
katanya nanyain HP-nya terus gitu. HP barunya Tukba. Ya boleh-boleh aja lah, orang mereka dalam tahap bercanda gitu, dalam keadaan bercanda, kita kan nggak tahu aslinya. Jadi tolonglah teman-teman gitu ya, kalau kayak gini-gini apalagi terhadap Mama Eva gitu yang udah berumur, kalian mengkritik dia gitu kan, aduh kayaknya nggak ini banget ya, nggak etis banget didengarnya. Dan kelihatan Mama Eva ini mikirin banget dia, makanya dia dijawab di sini dengan kata-kata dia. Dan menurut gua sedih banget lah kalau dibilang seperti itu. Kita kan niatnya baik, niat Mama Eva ini baik gitu ya. Terserah nanti Tukba misalnya nggak setuju, nggak dipakai juga nggak masalah, atau dipakai sebagai nggak enak karena Mama Eva juga nggak masalah. Itu nggak jadi masalah bagi Mama Eva. Yang jadi masalah adalah kalian terlalu mencampuri urusan seperti itu yang negatif jatuhnya teman-teman. Jadi kita jadi netizen yang lebih baik lah. Kalau kita kepo secara positif, gue bakal dukung kalian. Itu bisa memajukan Vicky dan Tukba serta keluarga Mama Eva gitu ya. Itu sebelum ngasih ninja itu kan Mama juga minta sarannya Vicky dulu. Kalau kira-kira Mama ngasih anak jilbab gitu gimana? Terus Vicky-nya senang, nggak apa-apa. Makanya itu hadiahnya itu yang cariin juga Mama sama Vicky. Iya kan? Itu udah berapa mall ya? 2 kapan netizen gelisah. Apa ya? Ibu Vicky di rumah nggak? Iya, Mama lagi di rumah. Dayana gimana kabarnya Mama Eva? Baik kok. Vicky masih baik kok sama Dayana. Ini part yang gue senang banget ya teman-teman. Mama Eva itu nggak perlu baca, bisa aja nggak baca pertanyaan itu, bisa aja dia nggak baca, tapi dia baca juga. Ini terbukti kalau dia itu memang nggak ada masalah sama Dayana ya. Keluarga besar Vicky nggak ada masalah sama Dayana. Bahkan Delima sendiri masih follow Dayana ya. Dan kita tahu Dayana kemarin offin lagi akunnya, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan dia dalam keadaan baik-baik aja. Gue pribadi gue masih support dia, gue masih ngeliat dia gitu ya. Jadi inilah cara dewasa, cara orang dewasa istilahnya melihat kisah seseorang gitu. Begitu juga Mama Eva gitu. Dia juga secara dewasa bilang kalau Vicky dan Dayana itu masih baik-baik aja gitu. Kenapa kalian yang ribet gitu? Kenapa kalian jadi baper gitu kan? Malu lah sama Mama Eva yang udah berumur kayak gini. Kita masih aja di menurut gua di sharing corner juga banyak jadi orang yang jadi berseberangan gitu dengan apa yang sekarang kita lakukan gitu. Gue nggak ini ya, nggak tahu jalur pikirannya bagaimana ya. Tapi yang jelas gue salut banget sama Mama Eva mau bahas ini ketika orang-orang memang lagi bahas Tukba. Gue salut banget ya. Dan dia bilang Vicky dan Dayana itu baik-baik aja gitu. Itu tandanya Mama tahu lah gitu ya. Jadi kita lanjutin aja ya langsung. Ma, Tukba kerja atau kuliah, Ma? Nah, jadi Tukba itu sekarang dia itu lagi kerja. Cuman kerjanya itu sifatnya sementara, menjelang waktu kuliahnya masuk. Gitu. Ya. Ini menjawab kemarin yang nanya-nanya, Bang, sebenarnya bener nggak sih Tukba kerja gitu kan? Karena gue curiga juga nih Tukba kayaknya nggak kerja misalnya gitu kan, dia kuliah, dia bilang gitu kan.
Ya ini udah valid banget dari A1-nya Vicky kalau Tukba memang bekerja, dan itu sedetail itu mama pengen tahu Tukba gitu. Tukba bekerja gitu kata dia. Berarti kan dia tahu informasi itu dan dia pasti nanya lah sama Vicky. Vick, emang Tukba kerja gitu kan? Nggak mungkin dia ngasih informasi yang didapat dari videonya Vicky. Nggak mungkin kan, atau menerka-nerka gitu, nggak mungkin, pasti ditanya lah, emang si Tukba kegiatannya apa di mana, apa tiap hari di Turki gimana. Nah, itu pasti dijawab tuh Vicky bahwa dia kerja sambil nunggu kuliah masuk gitu. Iya. Siapa aja mah yang berangkat bulan ke Turki bulan Desember? Ikut. Ikut nih, ikut. Ma, aku cemburu lihat tuh Bang Fikira. Lucu banget ya Delima itu. Delima juga polos banget, kemarin sempat rekam live-nya Delima dan itu daging semua informasinya, dan Mama dan Delima ini memang setipe ya teman-teman. Dia terbuka banget sama hubungan Vicky dan Tukba ya. Jadi segala informasinya, walaupun Delima kemarin agak ngerem gitu ya, tapi dia terbuka banget sama netizen kayak kita yang kepo gitu dia. Dijawabin sama dia. Sama kemarin juga Delima juga gitu. Cuma Delima agak ada batasannya. Lah Mama Eva ini nggak ada batasannya. Siapa yang mau marahin dia kalau dia bocorin informasi gitu kan? Vicky mau ngomelin dia. Dia maknya bro. Gimana mau ngomelin, lu mau jadi maling kundang? Dan ya kalau Nada dulu juga seperti ini. Dulu gue sempet chat-chatan sama Nada. Dia juga orangnya easy going juga ya. Tapi belakangan ini dia kayaknya udah mulai pemikirannya hampir sama Vicky. Dia nggak mau apa ya, maksudnya terlalu terbuka sama netizen tentang masalah abangnya gitu ya. Itu mama ditanya lo tadi. Apa itu? Itu yang Desember katanya siapa aja tuh bilang ikut. Oh ya ikut. Bentar, salam dari Aceh. Bu, main-main ke Aceh Itu insya nanya siapa aja, Allah. mama diemin. Kami semua sayang Vicky tuh. Delima ini representasi netizen banget ya tuh. Jadi mamanya ini kan nggak jawab tuh siapa aja yang berangkat bulan Desember ke Turki, nggak dijawab. Tapi Delima ini ngepush terus, mamanya ngepush rank terus. Itu representasi kita banget gitu. Kita pengen tahu jawaban itu gitu. Dan Delima membantu kita itu teman-teman. Ba, amin. Makasih ya. Salam dari Panam Mama. Oh, sekampung ya. Nggak ada video baru begitu, Ba, nonton live Mama juga. Makasih. Keluarga Vicky akhir tahun silaturahmi ke rumah Tuba nih, amin. Bungkus mah jangan kelamaan. Kuliah jurusan apa Ma Tukbanya? Nah jadi awalnya kan Tukba itu mengambil jurusan kedokteran, dokternya dokter gigi. Terus karena nggak lulus apa gimana gitu, Mama nggak kurang paham juga. Terus akhirnya yang diambil itu dokter apa? Gizi ya, ahli gizi gitu sih. Nah ini informasi yang menurut gue juga belum dapet ya teman-teman. Kemarin gue tuh sempet dapet di videonya Ari Agassi kalau Tukba itu apa bukan gagal ya, apa sih, skornya tidak mencukupi untuk mendaftar kedokteran gigi. Itu yang gue tangkap lah. Gue kan aneh juga ya kan, katanya pas Discord sama Ari di bulan-bulan yang lalu gitu ya, dia bilang dia kuliah gitu kan, kuliah kedokteran. Tapi gue bingung lah, kemarin katanya waktu yang 11 bulan lalu dia
skornya kurang. Nah ini terjawab sama Mama Eva ya, bener-bener gue lagi nyari ini, dan dia ternyata kedokteran ahli gizi ya. Ahli gizi termasuk kedokteran gitu ya, termasuk ilmu kedokteran, ahli gizi. Dan iya, jadi ini terjawab. Mama Eva menjawab apa yang kita cari selama ini gitu ya. Kedokteran apa nih kuliahnya gitu. Jadi apa deh, Tukba itu kerja sambil kuliah ya. Jadi kerjanya itu nyambi aja karena dia lagi nunggu masuk kuliah lagi gitu ya. Karena ini kan awal semester ya. Mama kemarin makasih Al-Fatihahnya. Mama makasih lu semua ya tentang Tukba. Waduh. Iya dong, karena Mama kan sayang sama anaknya tuh, sama Vicky. Jadi siapapun temannya Vicky, insya Allah magnetnya itu ikut gitu, ikut ketarik. Jadi ya sayang juga, sama sih Mama sama kalian ya kan, sama netizen semua. Mama juga sayang kok. Kayaknya beda mah, sayangnya sama Tukba beda. Gue ngompor-ngomporin nih, beda lah sayangnya sama Tukba sama teman-teman yang lain yang tuh apa ya. Beda ya perhatian Mama Eva sama selama ini spesial banget. Tukba diperhatiin banget sampai dibikinin live seperti ini. Gue belum pernah ngelihat Mama sendiri yang nge-live. Biasanya Mama nge-live itu kalau ada nadanya nge-live, Mama ikut. Delima nge-live, Mama ikut misalnya. Ini Mama sendiri loh nge-live. Mama Eva nge-live, gue baru tahu ya. Nggak tahu kalau kemarin istilahnya Mama nge-live, gue nggak perhatiin gitu ya. Tapi ini gue lihat Mama sendiri yang nge-live dan membahas Tukba. Gue pikir ini spesial banget ya, apa yang mau diungkapkan sama Mama Eva ini ya. Nah, itu Tukba bisa bahasa Minang. Nah, di situ kita udah bisa melihat kan bahwasanya Tukba itu anaknya itu memang pintar ya kan. Jadi dia cepat menangkap bahasa gitu. Mas setuju nggak kalau Vicky nikah muda? Nah, setuju dong, nggak apa-apa. Kemarin Mama udah bilang kan sama Vicky waktu ke Turki itu, biasa kan mungkin semua orang tua bakal mengkhawatirkan anak-anaknya ya. Jadi termasuk Mama juga selalu mengkhawatirkan anak-anaknya ya kan. Jadi kemarin sebelum Vicky ke Turki, Mama kan banyak lah ya berpesan buat Vicky supaya hati-hati di negara orang, hati-hati jaga ibadahnya, terus hati-hati dalam menjaga pertemanan. Maksud Mama, kita harus menjaga etika, gimana kita berteman dengan lawan jenis ya kan. Kalau Vicky nggak bisa menjaga batasannya, lebih baik nikah muda. Nah, pesan Mama gitu aja buat Vicky. Part ini sangat jelas banget ya. Jadi nggak tahu Mama Eva sadar atau enggak, ini sebenarnya pancingan netizen gitu ya. Dan ini jelas-jelas pancingannya kena gitu. Atau memang Mama Eva itu sadar apa yang dia katakan gitu, dan dia nggak punya tedeng aling-aling untuk relationship ini. Ini bukti sebuah relationship antara Vicky dan Tukba. Apa yang dikatakan Mama Eva ya, nggak mungkin dia sekhawatir itu kalau Tukba itu hanya sebagai teman. Gue juga jadi tanpa tedeng aling-aling karena Mama yang bilang seperti itu gitu ya. Jadi dia takut kalau dalam relationship itu ketika dia kesana, Vicky udah nggak ada orang yang mencoba menegur dia. Misalnya kalian tahu sendiri lah, kalian dalam masa kasmaran gitu ada di negara orang dan kalian bebas di situ, nggak ada saudara-saudara kalian yang mencegah kalian berbuat sesuatu.
Itu yang mama Eva khawatirkan, teman-teman. Jadi seorang yang kasmaran tuh bisa aja berbuat nekat gitu, baik Tukba atau Vicky. Itu yang ditakutin mama Eva. Dan kata mama Eva, kalau kamu nggak bisa menahan itu, misalnya Vicky nih datang ke Turki nggak bisa menahan itu gitu ya. Kalian tahu kan apa yang gue maksud? Kalau kalian dewasa gitu kan, dalam keadaan relationship, lebih baik kalian menikah muda gitu daripada jadi apa ya sih, melecehkan agama kalian gitu di hadapan Tuhan ya gitu ya. Itu sih concern dari mama Eva. Itu gue rasa mama Eva sadar banget apa yang dia katakan, dan itu pancingan netizen kena gitu. Bener-bener ya. Iya. Vicky udah ke rumah orang tuanya Tukba belum, Ma? Vicky udah ke rumah orang tuanya Tukba belum, Ma? Nah, sebenarnya kan Vicky mau ke rumahnya Tukba, tapi tradisi orang di Turki itu, orang yang baru-baru kenal itu nggak boleh bertamu ke rumah. Kalau nggak muka kusem banget. Begitu. Jadi bukan Vicky-nya yang nggak mau ke rumah Tukba, tapi memang tradisi di sana itu begitu. Kalau orang asing itu Aku dari Riau. nggak segampang itu main ke rumah gitu kayak kita di Indonesia. Nah, jadi dulu pernah kata Vicky, pas Vicky datang kedua ya, kalau nggak salah ya, datang kedua hari kedua. Nah, sempat itu mamanya si Tuba pengen nyamperin Vicky, terus Vicky bilang mau pakai kayak earpods dari jangan gitu kan. Laptop bisa nggak sih? Vicky-nya segan gitu, aku segan. Ini saya mau lurusin ya, jadi mama Eva agak salah nih kayaknya, karena cerita ini udah diceritakan Vicky di pas pertama ya. Jadi kejadian itu pas pertama, Vicky sebenarnya pengen ketemu sama mamanya Tukba, tapi karena tradisi, ya benar ya apa yang dikatakan mama Eva itu semuanya benar, cuma timelinenya aja kayaknya beda deh. Kayaknya Vicky waktu pertama kali ke Turki ditanya kan, kalau nggak salah yang pas video itu deh, video habis pulang dari pertama dia bikin video. Nah di situ kita bisa lihat ya. Jadi timelinenya agak beda sama mama Eva. Yang jelas itu di pertama kali Vicky ke Turki ya, dan dia nggak jadi ketemu gitu ya. Dan berarti kan sekarang di pertemuan kedua pun kayaknya Vicky nggak ketemu sama mamanya Tukba. Tapi komunikasi gue yakin pastilah, nggak mungkin gimana dia mau minta izin untuk minjem putrinya untuk diajak jalan-jalan. Dan itulah makanya Tukba itu diteleponin terus sama mamanya, tiap jam katanya diteleponin. Ya khawatir juga sama ya apa yang terjadi sama mama Eva ya. Dan kayaknya udah ada komunikasi antara mama Eva dan mamanya Tukba. Jadi mereka sepakat untuk mengawasi anaknya jangan sampai kejadian gitu ya. Kan di sana juga Islamnya ketat juga ya teman-teman. Jadi tiap jam diteleponin. Vicky juga gitu, tiap jam diteleponin. Makanya ada video ketika skin di mana gitu ya, kita harus pulang, nanti ditanyain mama kita. Itu udah ngeling banget ya, udah nyambung banget apa yang dikatakan mama Eva gitu. Karena mereka itu takut, mereka tuh ngapa-ngapain gitu di Turki kalau nggak diteleponin. Iya kan, semua bisa terjadi, mendingan dikawinin aja. Terus kata Vicky biar Vicky yang ke rumah gitu. Cuman kata Tuba memang tradisi sana nggak boleh. Harus MacBook. Mungkin lain kali aja ya. Sekolah sih aku. Mama seneng nggak punya mantu dari Turki? Senang. Alhamdulillah. Mama cuma berdoa semoga Allah selalu kasih yang terbaik. Ya ini pancingan netizen ditelan mentah-mentah mama Eva ini. Jadi itu harapan mama Eva ya, bukannya kejadian sesungguhnya. Ya, kayaknya mama Eva memang merestui gitu ya, mengharapkan. Tapi kan
semua berpulang pada Vicky-nya ya, nggak mungkin juga keluarga juga memaksakan kehendak, "Oh, lu harus begini." Enggak lah. Ya, itu harapan Mama Eva ya kayaknya udah cocok gitu kan. Tapi sekali lagi itu tergantung sama Vicky-nya gitu ya teman-teman ya. Jangan memaksakan juga kita harus jadian nih. Enggak juga. Tapi kita support iya. Kita support Vicky iya. Tapi ketika kita terlalu berekspektasi kalian harus jadi pasangan dan macam-macam, janganlah. Itu kan udah masuk ke area jodoh ya. Dan jodoh itu istilahnya cuma Allah yang tahu gitu ya. Cuma Allah yang udah ada takdir ya di situ. Nggak ada turut campur kita ke dalam itu ya. Kita harus hormati keputusan Vicky suatu saat ya. Ketika mungkin ini nggak jadi atau gimana, kalian nggak usah marah lah, itu udah merupakan takdir. Seperti apa yang terjadi sama Dayana juga ya teman-teman. Jadi itu semua udah takdir. Kalau kalian marah-marah sampai sekarang, itu arti kalian menyalahkan takdir apa yang udah disuratkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kayak gitu-gitu kan cerita-cerita yang enggak dalam kuasa kita, dalam kuasa manusia enggak. Seandainya Allah menakdirkan misalnya Dayana dulu sepatu kulit buaya itu enggak ada, teman-teman. Itu memang udah takdir. Jadi kalian nggak usah jadi baper, nggak usah jadi sok paling perhatian gitu ya. Ya kita ikutin aja, kita support aja lah. Cincayo. Ma, ada agenda ke Turki, Ma? Ada, kan tadi Mama udah bilang. Serius banget ini. Insya Allah. Amin, paling serius. Kalau Allah mengizinkan Desember ya. Tuh ya, jelas ya. Jadi Desember Mama Vicky sendiri, Mama Eva sendiri yang kasih tahu kalau dia bakal ke Turki ya teman-teman. Dan itu memang waktu yang sangat tepat untuk jalan-jalan ke Turki karena di situ musim dingin dan liburan juga gitu. Dan gue bisa bayangin berapa biayanya. Orang-orang bayangin bagaimana enaknya ke Turki. Gua kok jadi ngebayangin berapa biaya yang bakal dikeluarkan untuk jalan-jalan sekeluarga ke Turki gitu ya. Karena gue memang jiwa miskin gue bergetar gitu ya. Jadi yang gue pikirin cuma biayanya aja teman-teman. Baru tamat SMP. Ma, kalau Vicky mau tinggal di Turki gimana, Ma? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Apalagi kalau sudah menikah. Itu kan orang tua itu nggak boleh ikut campur urusan keluarga anaknya ya. Jadi kalau sudah menikah dimanapun nanti Vicky tinggal itu terserah mereka. Cuman kalau bisa Mama berharap 19. pengennya sih tetap di Indonesia. Karena Vicky pun juga pengennya begitu gitu. Jadi cari 22 calon istri yang katanya yang katanya kalau dapat orang luar dia harus harus mau diajak. Nah ini omongan Mama ini melalui proses berpikir yang panjang dan intinya balik lagi gitu. Karena di videonya Nada Mama bilang jangan, kalau papanya sih terserah, boleh katanya, kalau Mama jangan. Tapi di sini Mama bilang iya, tapi ada tapi di belakangnya itu. Jadi itu kita bisa lihat ya, itu bukan karena nggak setuju teman-teman. Kemarin tuh banyak netizen ya, berarti Mama nggak setuju sama Tukba pacaran sama Vicky gitu. Bukannya begitu Jamal, maksud Mama gini, Mama itu sayang banget sama Vicky gitu loh. Dia jangan sampai jauh dari Vicky. Kalau ke Turki kan Mama jadi jauh ke Turki, masih jadi jarang ketemu Vicky gitu ya. Di Pekanbaru aja sekarang istilahnya jarang gitu, apalagi Turki mungkin setahun sekali pas lebaran pulang gitu kan. Itu yang ditakutkan Mama Eva ya, bukan karena dia nggak setuju teman-teman ya. Kalian bisa tahu lah, kayaknya nih Vicky ini kan anak kesayangannya Mama Eva ya. Kita bisa pahami bagaimana dia harus ditinggalkan anaknya lama-lama gitu kalau misalnya dia nikah sama orang negara lain gitu. Dan ini balik lagi nih Mama Eva tadiannya udah clear banget, malah diburemin lagi katanya negara luar gitu. Nggak spesifik lagi, mungkin dia rada naik turun nih.
moodnya lagi naik turun gitu ya, lagi nggak mood. tinggal di Indonesia gitu. Aku mukanya boros banget berarti. Nggak tahu, ngeliat aja. Soalnya kalau orang Indonesia rada aneh. Assalamualaikum mama merestui Bang Vicky sama Tukba nggak? Restu. Tukba kan anaknya baik. Tadi apa? Tuh denger ya, udah direstuin sama Mama Eva, Vicky dan Tukba. Bukan lagi dia ngomongin tentang masalah pertemanan ini. Jadi orang yang bilang pertemanan udah nggak laku ya. Kayaknya gue juga nggak tadi eleng apalah gue ngomong ke kampret banget. Oh ya tadi si Delima ini lagi Ome TV ya. Dia tuh yang cowok-cowok tadi itu ketemu di Ome TV ya teman-teman, bukannya pacar ya, bukan temennya gitu ya. Jadi mungkin dia pernah ketemu berulang kali dan kayaknya memang lagi seru banget si Delima ini Ome TV. Gue belum pernah nonton. Kayaknya gue harus nonton nih. Dia lucu banget, cabi-cabi gitu. Sama orang Turki sudah balik. Mama saya nggak sama Tukba, sayang dong. Ketemu temennya. Sayang. Enggak juga. Kira-kira Apa? Tukba tinggal. Kira-kira mau nggak Tukba di Indonesia? Mau dong. Insya Allah mau. Terlalu narsis. Udah segitunya netizen nanyain, mancing-mancing Tukba suruh tinggal ke Indonesia. Dan Mama Eva secara polos bilang mau dong. Insya Allah mau. Aduh. Emang netizen nih ente kadang-kadang ente ya. Mancing-mancingnya gitu kan. Jadi mempermudah kerjaan sejadah merah gitu kan. Jadi sejadah merah ini sekarang gue udah pecat gitu ya, untuk menemukan kode-kode. Ini mah udah jelas bener gitu apa yang mau gua ungkapin, apa yang mau dipecahin kode-kode sejadah merah gitu ya. Aduh ente kadang-kadang. Tukba nggak Iya, mau. aku dari tadi. Dukta yang punya. Kamu pakai TV? Jadi yang punya kontaknya Tukba itu Duta ya. Duta Delima maksudnya Duta Delima. Itu juga kemarin juga diungkapin sama Duta Delima pas live juga ya. Jadi dia punya kontaknya. Duta Delima ini masuk ke temennya siapa aja ya teman-teman ya. Maksudnya temennya kakaknya itu di followin semua, dia dikepoin semua sama si Duta Delima ini. Dan sampai sekarang masih tuh dia bertengger di IG-nya Dayana, masih ada, masih follow Delima, masih ngefollow gitu. Jadi dia ini orangnya istilahnya easy going. Iya, aku Kapan terakhir kontakan sama Tukba mah? Aku itu nggak pakai kemarin VPN. kemarin Lihat hari deh, uang apa ini? Vicky kan di Turki itu ada 5 hari, ya kan? Terus kalau nggak salah kemarin hari ketiga ya. Hari ketiga Vicky di Kok Turki. kayaknya uang Itu mama yang negara lain sempat gitu kayak bagus gitu, estetik gitu sempat kayak. VC cuman bentar, nggak lama-lama. Ini Thailand. Ini mirip kalau ada yang kayak dites sampo. Nanti kalau gitu. mama udah ke Turki, coba dong ketemu sama keluarganya Tukba, insya Allah. Biasa aja sih. Karena kita kan gini ya, karena kita itu kan beda negara, jadi takutnya nanti kalau beda negara itu tradisinya beda, jadi kita takutkan salah-salah melangkahnya gitu, jadi kita harus pikirkan dulu. Mungkin yang dicegah itu kalau laki-laki aja mah, maksudnya yang dalam rangka apa ya, deketin anaknya itu mungkin ya. Tapi kalau keluarga mah dalam rangka bersilaturahmi mana mungkin ditolak mah. Bisa aja, bisa lah, bisa. Kok gue yang jadi kagak sabaran ya? Ya gue rasa gitu ya. Jadi kalau misalnya di Turki itu, kalau misalnya masa temen laki-lakinya nggak boleh main ke rumah, nggak mungkin juga kan ya. Pasti itu yang dicegah itu teman-teman yang mau menjurus ke arah serius, teman-teman. Gue yakin ya. Jadi kalau mau
langsung lamaran kayak Bang Mutawali tuh yang dari Jambi tuh yang kawin sama Aseseda ya dari Turki. Jadi dia datang itu langsung lamaran teman-teman, langsung nikah teman-teman, bukannya ini lagi, langsung datang ke keluarganya dia nikah, lamaran dan nikah. Jadi mungkin orang-orang Turki itu udah bener-bener istilahnya tradisinya seperti itu ya. Kalau ketika laki-laki yang dalam in relationship dengan ceweknya datang itu udah langsung enggak ini lagi gitu ya. Datangnya ya lamaran apalagi gitu ya. Tapi kalau keluarga gue nggak tahu ya. Pada kalau pada saat itu Bang Mutawali datang sendiri ya, nggak sama keluarga gitu ya. Jadi dia langsung lamaran teman-teman. Kesan mama pertama ke Tukba. Reja. Kesan mama pertama ke Tukba itu Biasanya kan Eja gitu kan. Tukba anaknya baik, dari face wajahnya itu udah kelihatan dia tuh orangnya baik, kalem, sederhana. Terus Mau ganti nama jadi apa? Ya perempuan yang soleha. Taufik. Dimas. Kayaknya kali, anaknya itu lebih nggak ke ini ya, nggak Dimas. neko-neko, nggak keluyuran. Nah itu sih Tukbanya, anaknya baik, alhamdulillah. Bagaimana mama tahu Tukbat baik? Tentu informasi dari Vicky ya. Jadi di sana itu kan katanya pemuda-pemudanya pada ngerokok, pada macam-macam. Dan Tukba itu nggak seperti itu gitu. Dan kelihatan memang Tukba juga anak rumahan ya teman-teman. Jadi untuk beberapa tempat juga dia nggak tahu gitu kan. Dia untuk beberapa tempat juga dia nggak pernah ke sana. Padahal itu masih kampung kotanya dia di Istanbul gitu. Tapi dia nggak, katanya belum pernah ke situ, kayak macam-macam sih. Jadi kepolosan Tukba itu bisa ditebak gitu ya teman-teman, bahwa dia tuh anak yang baik-baik gitu dari sikapnya, dari cara dia ngobrolnya, jadi cara dia ngomongnya itu bisa dinilai lah. Ya benar ya apa yang dikatakan mama. Topik Syafiq. Rencana Vicky mau ajak Tukba ke Indonesia. Mama ada rencana Vicky? Mama ada rencana nggak ngajak Vicky ke Indonesia maksudnya? Tadi mama aku yang kayak Dek, Menurut keterangan Vicky ke mama itu katanya Tukba itu insya Allah ke Indonesianya tahun depan. Kamu lagi Jadi udah jelas ya, Tukba itu direncanakan tahun depan. Ya mudah-mudahan bisa dipercepat gitu ya mah. Kita udah nggak sabar mah. Ma cincin ya dipakai Vicky itu Hai dari Tukba temannya ya. Bang Reja. Iya. Bang Iya dari Taufik. Tukba. Nah Apa? jadi kata Vicky Mm-mm. Tukba itu kan awalnya punya cincin Apa aja? 2 ya kan, punya cincin 2. Jadi waktu pas Vicky Nggak mau. pas Vicky pertama kali ke Turki itu kan, pas Vicky mau pulang, jadi Tukbanya ngasih Lagunya cincin. ini ya. Nah katanya ini sebagai kenang-kenangan Lagunya lah buat lagunya. dari dia gitu. Ya nggak Ya kode-kode kita nggak meleset ya itu ya. Jadi itu bener-bener cincinnya Tukba ya. Jadi udah sah kita kalau ngomong itu cincinnya Tukba gitu. Jadi kalian harus perhatiin cincinnya Tukba di Vicky ya, jangan sampai lepas. mungkin kan orang ngasih Iya, kenang-kenangan bangnya nggak serem dipakai, banget mukanya. ya kan nanti nggak menghargai lagi. yang mana yang serem? Garang. Tukba anak keberapa bersaudara? Jadi Ma? mamanya nih. Tukba anak ketiga. Tukba anak ketiga. Tukba 3 bersaudara. Sampai sedetail itu ya mah. Kalau cuma temen ngapain sedetail itu mah, istilahnya ya lebih masih aja ngode-ngode itu istilahnya. Udah jelas lah mama Eva bilangnya itu gitu kan, ngapain balik lagi ke temen, udah fix banget gitu ya.
Kalau misalnya Tukba itu 3 bersaudara dan mamanya katanya masih 43, berarti mamahnya memang nikah muda ya teman-teman. Di umur 20-20-an lah. 20-an lah. Ya udah terakhir. Sorry. Jadi itu informasi yang terakhir yang ada di video yang udah gua pilihin ya. Jadi ini padat banget dan mungkin ini hampir 30 menit, gua nggak tahu nih, dan kayaknya cuma satu aja lah, gua nggak bikin part 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya terlalu panjang gua bikin part 2. Jadi gua pamit langsung aja, jangan lupa like, comment and subscribe. Bye bye.